Ya, baik teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan materi dan sesi tanya jawab dari Bapak Mardigu yang sangat luar biasa. Dan kembali lagi saya ingatkan untuk semua teman-teman untuk bisa memanfaatkan waktunya, bisa bertanya lebih dalam lagi bagaimana sih cara untuk meningkatkan usaha yang mungkin baru dirintis sekarang atau ingin mengembangkan usaha yang sudah dibangun sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang kedua. Kembali lagi saya akan ucapkan tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk membacakan secara singkat CV dari beliau. Bapak Abdul Hafid Khalid, dia adalah lulusan dari Teknik Industri ITS Surabaya. Adapun organisasi yang pernah diikuti, beliau sebagai Direktur 2 Pandu Tani Indonesia, sebagai Sekretaris Eksekutif Himpunan Pengusaha Alumni ITS, masuk dalam organisasi HIPMI Jakarta, pendiri BNL Development Center. Adapun perusahaan, sebagai CEO PT Global Tekno Internusa, Direktur PT Lintas Kreasi Internusa, Komisaris Utama PT MSG, dan sebagai Komisaris PT Kava Group. Baik, sangat luar biasa kita lihat dari secara singkat CV daripada Bapak Abdul Hafid ini. Baik Bapak, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk waktu dan tempat. Kami persilahkan Pak. Baik, terima kasih Arina atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Antam, Pak Nilus, Mas Yito, Mas Anggoro, dan jajaran staf lainnya. Terima kasih juga kepada teman-teman mahasiswa dan pemuda yang ada di Kolaka yang mengikuti acara ini, juga dari elemen lainnya yang juga bergabung. Saya sangat terhormat bisa melakukan sesi kali ini. Terus terang, awal kali acara ini muncul atas diskusi dengan teman-teman, terutama Pak Dito ya, bahwa potensi terbesar di Kolaka ini kan di alam dan pemudanya ya. Cuma mungkin belum banyak yang ngolah atau ngasih masukan bagaimana cara mengembangkannya. Jadi harus ada sentuhan dari luar yang mungkin bisa memberikan insight baru dalam sentuhan-sentuhan tadi sehingga keluarlah semua potensi ini jadi aktual. Saya perlu jelaskan sekilas, acara ini adalah serial webinar dan coaching klinik. Artinya ini berseri, ada beberapa webinar nantinya yang akan dijalankan dengan beberapa narasumber. Yang pertama ini Pak Mardigu. Pak Mardigu ini semua, saya kira hampir semua sudah kenal. Beliau adalah mentor saya, beliau banyak memberikan inspirasi kepada para pemuda-pemuda, dan saya sangat terhormat beliau mau hadir. Kita tentu senang ya, karena beliau bersedia menyempatkan waktunya yang sangat padat gitu untuk mengisi acara ini di awal. Nah, kita jangan berpikiran bahwa ini hanyalah webinar seperti seminar-seminar sebelumnya. Ini adalah serial webinar, artinya ada beberapa kali, dan coaching klinik, artinya kita melakukan pembinaan. Nanti ada grup WA yang akan di-launching di sini, yang terdiri dari peserta-peserta, sehingga dalam grup WA itu bisa lanjutkan diskusinya. Kita akan berbicara lebih teknis, lebih detail, untuk menyelesaikan masalah-masalah. Bagi mereka yang mahasiswa yang ingin berusaha, berwirausaha, apa aja sih poin-poin penting yang harus disiapkan sampai benar-benar kita bisa ngerunning usaha. Tapi kalau mereka-mereka yang sudah mulai berwirausaha, kita bisa diskusikan bagaimana pengembangannya. Cari solusi atas problem-problem yang ditemui saat berusaha. Nah, jadi nanti saya selaku main coach-nya yang akan meng-coaching teman-teman, sebagaimana kami juga dulu pernah di-coach langsung sama Pak Mardigu dan beberapa yang lain. Nanti saya akan mencoba berbagi ilmu bersama teman-teman saya di BNL,
untuk memberikan, mohon maaf kalau yang dari teman-teman pembicara mungkin nanti webinar, tapi kalau coaching klinik nanti ada pertemuan tatap mukanya, jadi kita langsung bisa diskusi, kita nggak perlu basa-basi, kita langsung tanya problemnya apa, masalahnya apa, kira-kira solusinya bagaimana. Jadi nanti besok di daerah Pomala, untuk teman-teman yang berasal dari Pomala, kita akan kumpulkan di UKM Centernya Antam, kita akan ngobrol panjang di sana, langsung pada solusinya apa ini untuk memulai atau mengembangkan usaha. Untuk teman-teman di Kolaka, saya undang nanti hari Kamis sore, Kamis yang di sekitar Kolaka, kota ya, untuk datang di nanti tempatnya segera kami beritahu di WA Group, untuk datang dan kita diskusi langsung. Problemnya apa, masalahnya apa, dan sebagainya. Sehingga targetnya dari webinar, serial webinar dan coaching klinik ini, bagi yang mau berusaha, mereka udah berani nih usaha. Kalau yang sudah punya usaha, berarti mampu menyelesaikan masalah-masalahnya, atau mulai mengembangkan aspek usahanya yang sudah digeluti. Nah, ini target utama dari acara ini. Saya perlu jelaskan di awal, supaya teman-teman tahu bahwa acara ini akan, kalau diikuti sampai selesai, saya kira akan membawa dampak yang sangat positif bagi teman-teman sendiri. Ya, juga nanti kita akan memberikan sertifikat bagi yang memang kita anggap serius mengikuti acara ini, dan yang betul-betul terseleksi, nanti juga ada hadiah yang cukup menarik dalam pengembangan usaha maupun pengembangan dirinya. Supaya teman-teman tahu bahwa ini berseri ya, jadi jangan dianggap kayak seminar biasanya sekali begini selesai. Enggak, kita pengen membangun mindset kita ini yang benar bagaimana kalau mau usaha, mentalnya yang benar kalau mau usaha itu bagaimana, teknik-teknik atau trik-trik yang diperlukan dalam mengelola usaha dan menghadapi masalah serta memecahkannya itu bagaimana. Ini yang penting. Justru coaching itu yang paling mahal. Anda boleh ikut seminar di mana saja, tapi setelah itu kan selesai. Nah, yang kita inginkan adalah ada diskusi timbal balik, ya, dan diskusi ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran baru atau penyelesaian-penyelesaian atas masalah yang muncul dalam pengelolaan usaha. Ini penting sekali dan ini yang mahal. Ya. Beberapa pengusaha itu membuka coaching klinik itu dengan biaya yang sangat fantastis. Dalam beberapa bulan, itu biaya untuk coaching kliniknya bisa 200-300 juta. Ada yang sampai nawarkan 1 miliar untuk coaching klinik. Kenapa? Karena ada jaminan usahanya pasti tidak bermasalah dan dapat solusi untuk pengembangannya. Itu ada garansi. Nah, kita mulai dari yang kecil, dari teman-teman mahasiswa dan para pemuda, supaya ini menjadi kebiasaan. Ya. Tidak mungkin kita ini berkembang tanpa ada lingkungan yang mendukung. Paling gampang tadi ada yang jual beli tanaman tadi ya, tanaman hias. Seandainya lingkungan dari tanaman itu tidak dipupuk, tidak diairi, tidak disemprot dengan hama, dengan obat-obat hama, apakah bisa tanaman itu tumbuh dengan baik? Susah. Jadi, kalau Anda mau berkembang, carilah lingkungan yang bisa mengembangkan diri Anda. Itu yang paling penting, karena dari lingkungan, kita bisa tahu banyak hal. Oh, ternyata saya ini menyadari bahwa saya kurang pupuk. Jadi orang lainlah yang memberi pupuk pada kita, dengan cara banyak diskusi. Jika kita ada perkumpulan, maka kita bisa langsung bertanya tanpa kesulitan, mau nanya ke siapa. Ya, saya butuh air, diairi, supaya saya nggak loyo. Ada yang memberi semangat dalam lingkungan itu, dan bahkan mungkin berbagi keluh kesah atau masalah. Nah, ini yang penting. Jarang sekali pengusaha besar itu
yang tumbuh dengan sendirinya. Tidak, mereka selalu punya lingkungan yang sangat kondusif. Contoh ya, pengalaman Pak Mardigu itu, Anda bisa sebut namanya teman-temannya deh. Sandiaga, itu teman dari mudanya. Ya, Anda kenal dengan suaminya Maya Estianty? Ada yang tahu? Yang baru? Oh, yang baru. Hah? Iya, Pak. Yang tahu? Pak Irwan Musri, Pak. Irwan Musri. Irwan Musri itu pengusaha, dia pegang puluhan barang-barang branded untuk Indonesia. Jam tangan model apa aja dia yang pegang. Ya, brand-brand terkenal di dunia dia yang pegang. Nah, itu teman baiknya. Ya. Terus Anda tahu Princess Syahrini? Nah, yang kaya suaminya. Nah, yang lebih kaya lagi mertuanya. Ya kan? Nah, mertuanya itu punya salah satu hotel di Bundaran HI. Ya, itu jantungnya Indonesia itu di situ. Nah, itu temennya. Coba Anda sebutlah nama-nama. Mereka ini akan saling menyusun dan mendukung. Ketua Partai Golkar, Erlangga Hartarto, teman dari mudanya. Coba Anda sebutlah. Jadi lingkungan itulah yang membentuk. Karena begini, dengan lingkungan kadang mereka tidak perlu cari solusi, tapi kadang perlu bersaing juga. Nah, persaingan inilah yang menumbuhkan rasa lapar. Oh, yang sono bisa, masa gua nggak bisa gitu. Ya nggak? Nah, ini yang penting. Kata Pak Mardigu tadi, seberapa lapar Anda, itu sangat-sangat filosofis kan. Karena rasa lapar, ya, kalau udah urusan perut, Anda itu bisa bahkan membunuh orang, mohon maaf ya, kalau sudah urusan perut. Berapa banyak orang yang masalah urusan perut sampai bisa bunuh orang. Saking artinya orang pun bisa melakukan banyak hal untuk mencapai sesuatu demi perutnya. Nah, maksudnya seberapa lapar itu, itulah yang menjadi api semangat dorongan Anda untuk keluar dari segala masalah. Nah, ini yang penting. Materi saya yang pertama ini sederhana. Saya kasih judulnya, setiap orang berhak untuk kaya. Ya. Jadi saya beritahu ke teman-teman, kita boleh terlahir dari suku yang berbeda. Dari bapak, ibu dengan keadaan yang berbeda. Ya. Dengan jenis kelamin agama yang berbeda. Dengan bangsa yang berbeda. Ya. Boleh Anda jauh di pedesaan, teman Anda lahir dari orang kota. Tapi bagi hukum alam, tidak penting Anda itu berasal dari mana, tetapi seberapa kuat Anda naik kelas untuk menjadi seseorang yang Anda inginkan. Jadi intinya, Allah itu, Tuhan yang Maha Kuasa, sangat adil memberikan potensi terhadap kita. Tidak mungkin seseorang itu ngambil semua keunggulan tanpa punya kekurangan. Ya. Bahkan seringkali yang dianggap kekurangan, sebetulnya itu adalah api semangat yang membakar kita menjadi jauh lebih baik. Jadi kalau Anda bosan dengan hidup biasa-biasa saja atau hidup miskin, ya Anda harus keluar dari kemiskinan itu. Jangan salahkan keadaan, kenapa kok orang tua saya miskin, kenapa saya lahirnya di kampung, kenapa saya nggak pinter-pinter amat, kenapa kok saya nggak bisa sekolah layak, kenapa kok pemerintah nggak ngasih bantuan, kenapa kok om saya nggak peduli sama saya, nggak perlu nyalain di luar diri kita. Ya, karena segala alasan yang kita susun itu sebetulnya sedang mengerdilkan semangat kita untuk besar. Terimalah semua takdir kita. Atas penerimaan itu,
kita berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan semua potensi kita menjadi yang paling baik. Ya. Jadi tolong bagi teman-teman anak muda mahasiswa yang masih sering mengeluh, bagi saya itu, mohon maaf ya, saya ngomongnya cemen. Ngerti cemen ya? Ya, itu mentalnya mental tempe lah gitu. Pak Mardigu sekarang bisa sampai di posisi itu bukan juga lahir dari keluarga yang kaya raya, ya keluarga menengah cukup, tapi dia bertarung untuk sampai posisi itu. Anda kalau tahu sejarah panjang hidupnya juga itu bakal geleng-geleng. Begitu banyak kegagalan. Jadi kalau Anda terima kegagalan, harusnya Anda senang. Kalau udah nyoba gagal, harusnya senang. Kenapa? Belajar. Nah ini yang sering kali tadi diberitahu teman-teman ya, sama Pak Mardigu. Mumpung masih muda, gunakanlah waktumu untuk membuat banyak kesalahan. Supaya masa tuamu tidak salah lagi. Artinya berbuat salah itu jangan yang negatif ya, atau yang melanggar hukum, enggak. Berbuat salah itu artinya kita mencoba, kita berusaha tetapi gagal. Artinya kesalahan itu akan bertumpuk menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Bahkan beberapa pembelajaran itu sangat dalam membekas. Karena sangat dalam membekas, ya, dia akan menjadi rambu-rambu perhatian saat kita melangkah di kemudiannya. Nah ini penting. Nggak usah takut salah, nggak usah takut gagal. Jalan aja dulu. Ya. Jadi bahwa Tuhan itu telah memberikan potensi yang sama pada kita, hanya berbeda kondisi, environment-nya berbeda. Potensinya sama, kita punya otak juga sama. Gini deh, nggak usah ngomong kita orang pinter ya. Berapa banyak orang yang nggak terlalu pinter secara pendidikan atau IQ, tetapi secara profesi dia sangat berhasil. Berapa banyak Pak Haji yang nggak lulus SMP? Yang juga kaya kan? Ya kan? Berapa banyak orang yang nggak perlu kuliah, tapi jadi punya posisi tinggi di politisi? Artinya, tidak penting seberapa besar, seberapa buruk environment Anda di awal, yang paling penting adalah bagaimana Anda keluar dari environment itu, cari environment yang bagus, cari lingkungan yang bagus. Nah, target salah satu acara ini adalah bikin environment itu. Makanya saya bilang dari awal, kenapa diverifikasi, diteleponin, dan sebagainya, harus niat. Jadi kalau dari awal sudah nggak niat, forget it, lupakan. Karena Anda pasti tidak akan berhasil. Mungkin berhasilnya nanti, nggak sekarang. Gitu. Nggak ada orang yang berhasil itu nggak niat. Anda mau sekolah aja supaya nilai bagus, ya niat kok belajarnya. Gitu. Kan? Anda mau main game pun, ya yang suka nge-game online itu, kalau nggak latihan sering-sering ya, nggak niat gitu ya, nggak berhasil juga. Ya kan? Nggak naik-naik tuh peringkatnya. Apapun itu landasilah dengan niat bahwa kita memang serius mengerjakan ini. Tanda dari keseriusan itu adalah berani bersusah-susah payah. Jadi kalau Anda belum susah, belum payah dalam mengejar apa yang Anda inginkan, harusnya Anda curiga bahwa sebetulnya Anda sedang di jalan yang keliru. Boleh jadi Anda merasa sukses tanpa lelah atau payah, tetapi ingat, bisa jadi itu kesuksesan yang instan karena pondasinya rapuh. Adakah sekarang teman-teman yang boleh lihatlah pengusaha-pengusaha sukses, bahkan politisi-politisi yang sukses, atau yang lain yang dianggap sukses di profesinya, apakah mereka tidak pernah bersusah payah? Tidak ada. Apakah mereka tidak pernah gagal? Lebih sering mereka itu gagal daripada enggak. Yang sering kita lihat adalah pencapaiannya saat ini tidak melihat prosesnya. Nah, ini hati-hati. Ya, ini sering kali teman-teman yang masih muda, terutama anak-anak mahasiswa dan pemuda, saya ingetin dari sekarang.
Jangan hanya melihat apa yang terlihat saat ini tanpa melihat proses sebelumnya. Karena yang mahal itu justru diproses. Ya, Anda melihat misalkan pengusaha hebatnya Indonesia ada Pak Sandi misalkan, atau Pak Mardigu atau yang lain. Itu kan yang kita lihat saat ini, ya. Ini yang kita lihat saat ini. Mereka udah nyampe di posisi ini. Tapi apakah Anda tahu bagaimana prosesnya mereka nyampe di sini? Bang Sandi itu meskipun dia anaknya menteri, ya, pernah dipecat dari kerjaannya, punya anak dipecat dari kerjaannya, duit tinggal 50.000. Coba, bagaimana bisa survive begitu? Jadi jangan merasa puas hanya dengan proses yang biasa-biasa. Kalau proses Anda biasa, yakinlah Anda juga jadi orang-orang biasa saja. Kalau Anda belum, ya sekarang kalau Anda melihat proses membuat keris, membuat pedang katana atau yang sejenis, itu harus dari besi yang biasa, logam yang biasa, harus ditempa berkali-kali, ya, dipukulin berkali-kali, dipanasin berkali-kali, dibentuk berkali-kali. Sakitnya luar biasa itu. Jadi kalau Anda belum ngerasain sakit, Anda harus waspada, jangan-jangan jalan Anda ini belum jadi orang yang luar biasa. Ya, semua orang berhak untuk jadi kaya. Tolong diingat baik-baik. Semua orang punya hak yang sama. Yang membedakan adalah proses pencapaiannya. Kalau proses Anda belum keras, ya Anda harus hati-hati. Bisa jadi Anda belum waktunya nyampe ke sana. Kalaupun nyampe, jangan-jangan keropos, habis itu jatuh. Bagi mereka yang mau usaha, harus siapin cara pandang yang baik, harus nyiapin mentalitas yang baik, juga harus banyak pergaulan. Karena kita bisa belajar lebih banyak hal, itu lingkungan yang akan mendukung kita supaya tahu caranya bagaimana. Diskusi seperti ini dengan banyak orang-orang yang lebih baik dari kita, itu menambah pengetahuan kita, menambah mentalitas kita, menambah trik-trik cara mengeksekusi di lapangan. Itu yang paling mahal, ya. Dalam sebuah dagium bisnis yang paling penting sering dipegang oleh para pengusaha itu adalah the devil is always on details. Setan itu selalu adanya di detail-detailnya. Jadi kalau mereka yang nggak biasa detail itu hati-hati. Ya, orang itu seringkali tersandung bukan masalah batu yang besar, tapi kepleset oleh kerikil karena dia nggak ngelihat. Itu yang namanya detail. Yang kecil-kecil, yang detail, itu jarang kali diperhatikan. Dia nganggapnya gampang lah sambil jalan inilah, itulah, dan sebagainya. Dia menggampangkan. Nah, ini hati-hati sekali dalam proses bisnis begini. Ya, saya balikin lagi. Satu, semua orang punya potensi yang sama, hanya beda lingkungan dan beda dimensi waktu. Kesuksesan kadang dimensinya waktunya berbeda-beda. Tetapi ingat bahwa Anda tidak pernah dilahirkan di dunia ini oleh Tuhan tanpa keadilan. Allah selalu adil memberikan semua potensi yang sama. Hanya tinggal bagaimana kita berjuang. Jika kita lahir di keluarga atau lingkungan yang nggak baik, berjuanglah keluar dari situ, carilah lingkungan yang jauh lebih baik untuk mengembangkan diri kita. Yang pertama itu. Yang kedua, keberhasilan itu selalu dimulai dari pikiran. Ya, ini tolong ditanamin. Kalau Anda dari awal mikir untuk jadi juara, Anda pasti akan cari tahu bagaimana caranya jadi juara. Anda pasti akan berusaha bagaimana cara bertindak untuk jadi juara. Jadi semua dimulai dari cara berpikirnya. Oleh karena itu, mikirnya ini yang harus diperbaiki. Jangan mikir instan. Ya, jangan mikir instan. Semua harus dilalui dengan proses yang baik. Yang kedua, yang ketiga, mentalitas menuju keberhasilan itu harus dipersiapkan dengan matang. Tanpa mental juara, ya, karena menuju proses itu nggak gampang untuk berhasil itu. Pasti banyak kegagalan,
atau hal-hal yang tidak kita sukai. Anda harus telan itu. Ya, jangan takut, jangan malah kendor, malah putus asa. Semakin banyak tantangan yang Anda jalankan itu, Anda terima tantangan itu, meskipun tantangannya membuat Anda gagal, terimalah dengan baik. Jangan mundur. Telan itu kegagalan. Meskipun rasanya pahit, nggak enak, mungkin muntah atau bahkan muntah darah, terima aja. Yang penting nggak boleh berhenti. Nah, ini mentalitas ini. Seringkali mentalnya berhenti, ya sudah, selesai. Dia akan mengulangi proses dari awal. Berikutnya, yang keempat, kita harus banyak tahu metode, cara, trik untuk mengembangkan diri dan usaha kita. Jadi ini bukan cuma teori kalau usaha ya. Anda boleh baca banyak teori untuk dapat insight atau cara berpikir yang benar. Anda boleh menyelami cerita-cerita orang-orang sukses sehingga mentalnya Anda bisa ukur harus seperti apa. Tetapi ada hal-hal detail yang Anda harus jalankan itu sehingga Anda tahu harus bagaimana cara mengelolanya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, kalau begini gimana, kalau begitu gimana. Nah, itu namanya ngomong technical. Kalau udah ngomong teknis, operasional, itu selalu ngomong detail. Nah, ini harus banyak reference. Banyak, ini fungsinya teman, lingkungan, mentor. Ya. Bahkan orang-orang seperti yang sudah hebat-hebat itu, mereka juga punya mentor sebelumnya. Nah, sekarang mereka mentorin yang di bawah-bawahnya. Saya berharap acara ini bisa membangun satu lingkungan, ya, satu komunitas yang mana komunitas ini ingin berkembang bersama. Ya. Setelah itu bisa tumbuh bersama menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan yang paling penting ada yang berhasil untuk bisa memberikan pendidikan atau pelatihan atau bahkan coaching juga kepada yang berikutnya. Sehingga ada lingkungan yang benar-benar lingkungan positif. Dia tidak sekedar nyari instan aja, tapi menghargai proses. Ini yang perlu saya tekankan. Tolong hargai proses. Ya. Hargailah proses dengan sebaik mungkin. Sekali Anda tidak menghargai proses, ya rasanya sih Anda akan sulit untuk menjadi pribadi yang tangguh. Ya, ada masalah dikit hilang, ada masalah dikit ngabur gitu. Nah itu. Ini adalah yang kami susun di BNL untuk di teman-teman di mahasiswa pemuda di Kolaka. Bagaimana membangun komunitas yang positif, komunitas yang saling peduli untuk berkembang, untuk terus memajukan dirinya, usahanya, dan sekitarnya. Dan saya berharap ini bisa berkelanjutan, sehingga Anda juga memberikan pengalaman-pengalaman Anda untuk mereka-mereka yang akan ikut bergabung berikutnya. Ya. Jadi nanti saya pertama kali, saya sharing sebentar. Saya pertama kali masuk Kolaka tahun 2007 akhir. Pertama kali saya kenal Kolaka. 2007 akhir, 2008 awal. Saat itu listrik masih sering padam, kira-kira 2 hari sekali mati lampu. 1 hari bisa mati 2-3 kali gitu ya. Dan saya heran waktu masuk ke sini kok ini bak kamar mandinya besar-besar ini. Ternyata buat nampung air. Kenapa buat nampung air? Tiap 2 hari sekali PDAM-nya nyala. Jadi nggak setiap hari, nggak setiap waktu. Airnya kotor lagi. Ya kan? Nah, perjalanan sampai sekarang kira-kira sudah 14 tahun saya mengerti Kolaka. Ya, syukur listriknya tidak lagi banyak masalah karena disuplai dari selatan. Ada pembangunan mega proyek listrik. Tapi kalau airnya masih sama gitu. Makanya saya juga bingung. Ini kira-kira 14 tahun kok nggak ada perubahan, itu kenapa ya? Nah, harusnya yang begini ini menjadikan kita kritis untuk bertanya, problemnya apa? Kalau Anda hidup di NTT, air memang susah.
Ini Anda di Kolaka, sungainya besar-besar, sumber mata airnya banyak. Kok begitu ya modelnya? Nah, ini bagian dari kewirausahaan. Orang yang berwirausaha pasti akan mikir itu. Harusnya kan simple ya ngelola ini. Coba kalau kita pegang begini, begini, begini gitu. Oke, problemnya investasi. Ya, balik lagi, jangan ngomong investasi. Tadi Pak Marzuki bilang, yang paling penting itu adalah market. Ya kan? Uang itu akan mengikuti selama Anda betul-betul, bisnis Anda itu betul-betul proven untuk orang tertarik. Nah, Kolaka ini saya lihat potensi alamnya luar biasa. Tidak hanya yang ada di dalam perut buminya tambang, di atasnya juga banyak perkebunan yang bisa dijalankan. Lebih dari itu, wisatanya juga luar biasa, hanya belum tersentuh dengan baik. Nanti akan saya bikin serial ini, ada beberapa yang akan kami potret, dan kami datangkan pembicara-pembicara lainnya, seperti ada teman saya, dia dokter spesialis, suami istri dokter, yang satu dokter spesialis, satunya dokter umum istrinya, dua-duanya meninggalkan praktek dokternya dan fokus berbisnis tidak pada bidang kesehatan. Nah, nanti bisa kita cari tahu alasannya apa dan bagaimana dia melakukan usahanya. Satu lagi teman saya, pengusaha muda yang masih di bawah saya, tapi omsetnya udah ratusan miliar, cabangnya di mana-mana. Dia besar di Surabaya, tapi lahir di Lamongan, kampung. Kemudian setelah dia banyak belajar, dia balik lagi ke kampung, membangun kampungnya. Hingga saat ini dia salah satu pengusaha yang cukup dikenal dan cukup besar di kampungnya, meskipun masih muda. Ini harusnya jadi inspirasi teman-teman di Kolaka, banyak yang saya amati kuliahnya ke Makassar, ke Kendari, dan lainnya, tapi banyak juga yang balik. Nah, enggak tahu nih baliknya jadi apa. Nah, harusnya kita banyak bercermin dengan potensi alam Kolaka yang seperti ini, banyak hal yang bisa kita olah. Tinggal seberapa lapar kita mau mengelola itu. Nah, pertanyaan terbesar adalah seberapa lapar. Ingat, jangan jadi anak yang mental cemen, mental kedelai, yang dikit-dikit nyalain di luar kita. Ya bedalah, dia kan anaknya si A, anaknya si B, kita kan dari kampung. Nggak boleh begitu. Satu kali Anda ngomong begitu, artinya Anda sedang meruntuhkan semangat Anda sendiri. Jadi tolong, nggak usah permasalahkan apapun masalah di luar kita. Fokus pada diri kita. Investasilah saat muda ini, leher ke atas. Ya, banyak bergaul, banyak baca, banyak diskusi, banyak cari lingkungan yang begini yang baik, supaya kita mengembangkan diri kita. Nah, serial ini nanti mudah-mudahan bisa memberikan jawaban ke teman-teman semua atas masalah-masalah yang mungkin dihadapi, baik psychological barrier, ya, masalah-masalah psikologi, nggak pede, ngerasa mentalnya masih banyak nyalah-nyalahin. Nah, mental tempe tadi, mental cemen. Nah, itu harus dihilangin semua tuh mental-mental begitu. Ya, karena semua orang punya potensi yang sama untuk berhasil, untuk sukses, untuk kaya, sama. Yang kedua, bagi mereka yang sudah punya mental dan sudah jalanin usaha, kita dalemin lagi mentalnya supaya lebih kuat, karena kalau akarnya semakin dalam, kira-kira nanti tumbuhnya akan siap untuk lebih tinggi. Jadi saya berharap teman-teman semua yang bergabung di sini bisa konsisten mengikuti acara ini. Nah, mudah-mudahan dengan begitu cara pandangnya bisa terbentuk, mentalitasnya terbangun, banyak insight baru terutama di masalah-masalah teknis dan operasional yang bisa menjadi jawaban atas problem yang dihadapi, baik masalah psikologikal maupun masalah-masalah teknis di lapangan. Harapannya dengan begitu kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, usaha kita, dan yang lebih penting adalah kita bermanfaat bagi lingkungan di sekitar kita. Kira-kira
Itu dari saya materi yang saya sampaikan cukup sederhana, menyambung dari materi Pak Mardiko tadi. Kira-kira simpulannya begitu, langsung kita bisa diskusi dan tanya jawab. Terima kasih.